Shalom! Dalam rangka aksi sosial Persekutuan Pelayanan Anak GKST Immanuel di Jemaat GKST Rehoboth Buwu bersama anak-anak sekolah minggu di sana yang akan dilaksanakan pada bulan September 2021, adik-adik dan orang tua boleh turut serta dalam berbagi berkat mengumpulkan sumbangan berupa gula, beras, sabun mandi, sampo saset, minyak goreng, pasta gigi, sikat gigi, susu kaleng, teh celup, kopi, garam, mie instan, atau telur. Dan alat tulis, buku tulis, pensil warna, buku gambar. Sumbangan dapat dikumpulkan di Kakak Nangsi Raso, kantor Balai Buku Gereja GKST Immanuel Palu setiap jam kerja atau di Kakak PPA kelompok masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu, di mana kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berharap semua dalam keadaan yang sehat, anak-anak di rumah juga dalam keadaan yang sehat ya. Dan kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan Alkitab kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kakak Nia. Dan setelahnya itu kita akan memuji Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami masih ada hingga saat ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat bangun dan dapat melakukan aktivitas kami. Hingga saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah yang akan mengikuti ibadah kali ini. Tuhan berikan hikmat sehingga mereka dapat memuji, memuliakan Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan anak yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat bijaksana Tuhan, sehingga dapat melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang ada di rumah yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, kita akan dipimpin dalam doa oleh Ibu Dian. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ada Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberkati kami, kakak-kakak pelayan anak yang akan memberitakan firman, maupun adik-adik kelas 5-6 yang saat ini beribadah di rumah.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apakah kita sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita persiapkan Alkitab kita, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Vina. Tetapi sebelumnya itu, kita angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Nah, adik-adik, saatnya kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Kita masih tetap belajar tentang Nabi Musa dan bangsa Israel. Nah, mari kita buka dan persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 di bawah judul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, adik-adik, kalau beberapa minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa Israel yang sudah dipimpin Tuhan, mereka sudah disertai oleh Tuhan dan sampai di masa dan Meriba. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar bagaimana bangsa Israel tiba di sekitar Gunung Sinai. Nah, mari kita baca bersama-sama Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-19. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Nah, mereka melakukan apa? Mereka berkemah. Nah, adik-adik mungkin pernah berkemah atau mungkin belum pernah melakukan perkemahan. Ada tenda-tenda mereka buat. Nah, sama seperti orang Israel ini, setelah sampai di kaki gunung Sinai, maka yang mereka lakukan adalah mereka mendirikan kemah dan mereka kemudian berkemah di situ. Nah, mari kita lanjut. Oke. Ayat yang ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, apa yang Tuhan firmankan kepada bangsa Israel? Ingatkan Musa kepada bangsa Israel bahwa akulah Tuhan yang telah membawa mereka, telah mendukung mereka, membawa keluar mereka dari tanah Mesir sampai ke tempat ini. Katakanlah, lihatlah perbuatanku yang sangat luar biasa yang aku sudah lakukan buat bangsa Israel. Katakan kepada mereka, kalau mereka dengar-dengaran kepadaku, maka mereka akan menjadi bangsa kesayangan Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan bacaan selanjutnya. Jadi dikatakan ayat 5, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab
akulah yang empunya seluruh bumi. Bayangkan dari seluruh bangsa ini, bangsa Israel adalah bangsa satu-satunya yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah bangsa pilihan. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan dari Abraham. Nah, dari keturunan Abraham inilah maka bangsa Israel ini, karena Abraham taat kepada Tuhan, Tuhan sudah membuat perjanjian dengan Abraham bahwa anak cucunya, keturunan Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Musa, ingatkan mereka, dengar-dengar sama saya, supaya saya akan menjadikan mereka sebagai bangsa pilihanku. Akan ku sayang bangsa Israel, asal mereka patuh kepadaku. Nah, ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab sama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik perhatikan, Musa turun dari gunung. Adik-adik bayangkan, gunung itu tinggi enggak? Ya pasti tinggi. Dia turun dari gunung Sinai. Dia turun dari gunung Sinai, kemudian dia panggil tua-tua, dia panggil, kalau tua-tua itu sekarang yang para penatua jemaat. Nah, ayo ke sini, dengarkan ini, Tuhan bilang, kamu harus taat, kamu harus takut kepadaku, maka aku akan memberkati, aku akan menjagai kalian, aku akan terus mengasihi, menjadikan kalian bangsa yang paling kukasihi. Apa yang dijawab oleh para tua-tua? Kami akan tetap setia, kami akan tetap mengasihi Tuhan, kami akan patuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu jawaban dari para tua-tua Israel. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9, berfirmannya. Jadi setelah orang-orang Israel, tua-tua Israel berkata ini, kemudian tuh siapa sih Musa tadi naik lagi ke gunung melapor sama Tuhan. Tuhan Allah bahwa orang Israel bilang, iyo dorang suka, dorang mau dengar-dengaran, dorang mau turut apa yang Tuhan bilang. Pokoknya dorang tidak mau kepala batu, pokoknya dorang mau dengar apa yang Tuhan bilang. Nah, Tuhan perintahkan lagi kepada Musa. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Nah, jadi apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-9 ini, sesungguhnya Tuhan akan datang dalam awan yang tebal. Dia akan datang dalam awan yang tebal supaya semua orang Israel mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan bilang, Musa kasih tahu dorang, saya akan datang dalam awan yang tebal dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah, adik-adik yang kekasih, Tuhan perintahkan apa lagi? Sucikan diri mereka. Pakaian mereka harus mereka cuci. Ya, mereka harus menyucikan diri. Pakaian mereka harus mereka cuci. Ya. Ayatnya yang ke-11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tuhan bilang, kasih tahu sama dorang, siap-siap pada hari ketiga saya akan turun dalam awan, dan pagar itu gunung Sinai. Jangan ada orang yang berani mendekat, karena tempat itu apa? Kudus, karena Tuhan akan turun di situ. Jangan ada orang yang mendekat. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, maka pokoknya perintahkan jangan ada. Biar binatang pun tidak boleh, satu orang manusia pun tidak boleh datang mendekat, karena dia injak saja sontong sedikit saja itu kaki itu pasti dia akan mati, dia akan dilempari dari atas gunung. Tuhan bilang, katakan jangan mereka mendekat, saya akan datang dengan hanya mereka hanya mendengarkan suaraku. Nah, adik-adik yang kekasih, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Kemudian di ayat selanjutnya,
tangan seorang pun, ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnya lah bangsa itu menguduskan diri. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga. Nah, Musa bilang, bersiaplah, kuduskan dirimu, karena Tuhan akan datang dalam bentuk awan. Tidak boleh kamu berdekat di gunung, karena kalau kamu berdekat di gunung, maka kamu akan mati. Biar binatang pun tidak boleh. Maka itu gunung itu harus dipagari. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lanjutkan cerita berikut ini di ayat yang ke-17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Bayangkan adik-adik, ketika ditentukanlah, maka turunlah Tuhan dalam awan dan gemuruh awan seperti asap membumbung sampai ke langit, dan gunung itu ditutupi oleh awan. Nah, adik-adik, suara Tuhan terdengar menggelegar, bunyi sangkakala, karena Allah itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia Allah yang sangat maha kudus. Nah, sehingga ketika dia turun di atas awan, bunyi sangkakala itu berbunyi sangat luar biasa, dan orang-orang menjadi ketakutan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan diri, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa menempatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, adik-adik yang kekasih, Tuhan berulang kali katakan, Musa, katakan jangan ada yang mendekat di gunung ini. Jangan ada yang berani sontong ini gunung. Karena ketika kamu sontong ini gunung, maka kamu akan mati. Pergi turun, katakan. Nah, adik-adik yang kekasih, Musa bilang, Tuhan, tiada yang mau berani turun, tiada yang berani mau berdekat. Tuhan bilang, tidak, kau turun. Kemudian kau panggil Harun, ajak Harun bersamamu. Tapi jangan para tua-tua, tidak boleh itu majelis datang, yang datang hanya Harun. Nah, sehingga adik-adik yang kekasih, Musa dengan patuhnya dia turun dan katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan kamu berdekat, kamu dengar saja itu suara Tuhan. Nah, bayangkan adik-adik, kita saja dengar guntur kita sudah ketakutan, melihat kilat saja kita sudah ketakutan, ketika hujan deras kita sudah ketakutan, apalagi ketika Tuhan turun dalam kemuliaannya. Ini mau menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang sangat luar biasa, dan kita harus menghormati Dia. Makanya itu kenapa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus penuh hormat kepada Dia, kita harus tunduk kepada Dia, dan kita tidak boleh bermain. Kita tidak boleh ketika berdoa kita colek kiri, kita colek kanan, kita garo sana, kita garo sini. Karena Tuhan itu kudus. Dia ingin kita harus menghormati Dia. Musa yang adalah hamba Tuhan, dia sangat menghormati Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan. Dia apapun yang Tuhan katakan dia lakukan. Maka dia turun dan kemudian dia memberitahukan. Kita perlu, tidak bisa kita melihat Tuhan. Kalian tidak bisa melihat Tuhan. Kalian tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalian hanya bisa mendengar suara Tuhan di atas awan-awan. Nah, adik-adik yang kekasih, itulah cerita firman Tuhan pada hari ini. Mau memberitakan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa dalam kesulitan apapun, kita juga harus datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh. Kita harus percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Bahwa Allah itu akan selalu
mengasihi kita, bahwa Allah itu akan selalu peduli dengan kita. Kalau adik-adik sakit, jangan bilang, aduh saya tidak mau sembuh saya ini. Mama sakit, aduh saya tidak mau sembuh. Saat ini COVID tidak pergi-pergi, aduh Tuhan sudah tidak tinggalkan. Tuhan sudah tinggalkan kita semua. Tidak, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Ada segala sesuatu ada waktunya. COVID yang kita hadapi saat ini bukan karena Tuhan bilang Tuhan akan membuat kita akan terpuruk, tidak, tetapi Tuhan mau mengajarkan untuk kita tetap terus setia, mencari Tuhan, meminta dengan sungguh kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setelahnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Vina, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian yang berkata, Allah itu baik. Nah, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Listin. Tetapi sebelumnya itu, kita persiapkan hati kita. Kita akan berbicara dengan Tuhan, kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan lewat doa. Adik-adik di rumah, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang telah memelihara hidup dan kehidupan kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah beri kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu setia mencari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya melalui ibadah seperti saat ini. Saat ini ya Bapa, kami berdoa buat semua anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Immanuel Palu, bahkan semua anak-anak yang ada. Kiranya dalam kehidupan mereka, Tuhan akan senantiasa memberkati mereka semua. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Tuhan jamah bagian tubuh yang sedang sakit, sehingga
pemulihan, kesembuhan boleh mereka miliki dan alami. Yang dalam isoman, kiranya juga Tuhan berkati setiap pemulihan-pemulihan, dan biarlah mereka terus ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Yang berhari ulang tahun pada minggu ini ya Bapa, kiranya juga Tuhan beri umur panjang kepada mereka semua. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri sukacita dalam menjalani hidup ini teristimewa ketika mereka mendapatkan usia setahun. Kami tahu usia yang dialami oleh anak-anak kami yang berhari ulang tahun itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah mama papa, bukan karena kuat dan gagah keluarga, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang sudah memberi umur panjang bertambahnya usia setahun lagi. Bagi pendidikan semua anak-anak kami di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan beri kepintaran kepada semua anak-anak kami. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami semua rindu untuk bersekolah, rindu untuk datang ke sekolah seperti biasanya. Tapi karena keadaan pandemi COVID-19 ini membuat kami untuk belajar di rumah. Karena itu kiranya Tuhan terus beri hikmat, Tuhan terus beri kepintaran dan kecerdasan kepada semua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi semua pelayan anak. Kiranya juga Tuhan akan memberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada semua kakak-kakak pelayan anak dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, baiklah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama akan memberkati kehidupan kita dan memberkati kehidupan kakak-kakak sekolah minggu yang boleh mengambil bagian hari ini. Dan informasi juga bagi anak-anak yang belum membawa bantuan untuk bakti sosial, boleh membawa setiap hari di Gereja Immanuel, tepatnya di kantor Balai Buku di Kakak Nancy ya. Dan bentuk bantuannya itu boleh berupa sembako, boleh berupa alat tulis. Jadi diharapkan sebelum pelaksanaan semua bantuan boleh terkumpul. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan, jalan serta Yesus. Shalom.